Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini admin akan memberikan alur cerita film Dawn of the Dead, yang dirilis pada tahun 2004. Ini adalah film zombie yang pernah saya tonton berkali-kali. Pastinya film zombie klasik. Cerita dimulai. Anna yang bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit, pulang kerja. Setelah pertemuan penuh gairah dengan suaminya, dia dan suaminya tertidur lelap. Pagi harinya, suaminya yang sedang tidur dibangunkan oleh suara pintu terbuka. Dia bangun dan menemukan itu adalah putrinya, tapi wajahnya sudah tidak berbentuk lagi. Pria itu tertekan dan pergi memeriksa kondisi putrinya. Tak disangka, putrinya membuka mulut dan menggigit leher pria tersebut. Anna melihat ini dan buru-buru mendorong putrinya menjauh. Pria itu terjatuh di tempat tidur. Penampilan putrinya menjadi aneh dan dia dengan panik menerkam Anna. Anna panik dan menutup pintu. Sang suami sudah koma. Dia segera menghubungi nomor darurat. Saat berikutnya pria itu berdiri, dan dia menerjangnya seperti orang gila. Dia mengambil kunci mobil dan berlari ke kamar mandi. Namun di luar tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Dia dengan hati-hati naik dan memanggil nama suaminya. Namun suaminya mendobrak pintu kamar dengan kepalanya. Anna keluar dari jendela toilet. Saat dia hendak masuk ke mobilnya, tetangga di seberang jalan tiba-tiba menodongkan pistol ke arahnya, mempertanyakan apakah dia telah berubah menjadi zombie. Namun saat berikutnya, dia ditabrak oleh ambulans. Pemandangan di hadapannya semakin membuatnya ketakutan. Dia masuk ke mobilnya dan mulai melarikan diri. Orang-orang di jalan lari dengan panik. Mobil-mobil di jalan bertabrakan satu demi satu, seketika memicu pompa bensin. Anna menghentikan mobilnya untuk beristirahat ketika seorang lelaki kuat membuka pintu dan mencoba mengambil mobilnya. Anna menginjak pedal gas dengan keras. Meskipun dia berhasil melepaskan diri dari pria kuat itu, dia sendiri terlibat dalam kecelakaan mobil. Anna bangun dari mobil. Saat dia keluar dari mobil, dia dihadang oleh seorang polisi, Kenneth, dengan pistol di kepalanya. Melihat wanita itu mampu menjawab pertanyaannya dengan benar, Kenneth pun meletakkan senjatanya. Keduanya kemudian melakukan perjalanan berpasangan. Ketika mereka melewati sebuah jembatan, mereka bertemu dengan kelompok penyintas lainnya. Setelah memastikan mereka baik-baik saja, mereka membentuk tim beranggotakan 5 orang untuk pergi ke Walmart terlebih dahulu mencari perbekalan. Tapi saat mereka mencongkel pintu hingga terbuka, 2 zombie tiba-tiba muncul di jalan. Ketika mereka melihat orang hidup, zombie langsung melompat ke arah mereka. Andre menembak untuk berlindung. Kenneth menembak kunci pintu. Mereka memasuki mal dan menutup pintu baja dengan cepat. Warga yang melarikan diri mencoba memanggil bantuan ke gudang, namun tidak ada sinyal. Mereka kemudian masuk ke dalam mal. Di dalam, tampak aman dan terdapat semua perbekalan yang mereka butuhkan. Kelompok itu berpisah. Mereka harus memastikan semua pintu masuk tertutup rapat. Michael masuk ke toko pakaian. Saat dia sedang memeriksa kamar pas, seorang pejalan kaki yang sedang menikmati makanan menerkamnya. Mendengar suara itu, ketiganya langsung waspada. Zombie lain muncul di belakang mereka dan menangkap wanita hamil itu. Kenneth khawatir akan menyakitinya, jadi dia menggunakan gagang senjatanya untuk memukul zombie tersebut. Namun zombie itu jatuh ke dalam kolam. Anna mengambil kesempatan itu untuk mengambil pistol di tanah dan membunuh zombie tersebut dengan satu tembakan. Sepertinya tempat ini tidak aman. Mereka berencana naik lift ke lantai atas. Namun saat lift terbuka, 3 penjaga keamanan muncul di pintu. Yang memimpin disebut CJ. Setelah mereka menyerahkan senjata, petugas keamanan mengizinkan mereka masuk ke dalam mall. Namun yang tidak mereka ketahui adalah istri Andre tertular. Namun demi bayi dalam kandungannya, Andre memilih menyembunyikannya. Pada titik ini berita diputar di TV dan keadaan menjadi tidak terkendali. Virus ini telah menginfeksi seluruh Amerika Serikat dan dapat ditularkan melalui gigitan atau cakaran. Satu-satunya cara untuk membunuh mereka adalah dengan menembak kepala mereka. Untuk memastikan tempat itu cukup aman, mereka membersihkan mal dari semua zombie. Mereka juga memasang tanda bahaya besar di atap. Saat itu, tiba-tiba sebuah truk datang menuju mall. Michael dan Andre bersiap membukakan pintu untuk menemui mereka. Setelah sedikit perjuangan, 8 orang yang selamat di dalam truk berhasil sampai ke mall tanpa insiden. Namun salah satu wanita tersebut terinfeksi dan segera berubah menjadi zombie. Dia akhirnya dibunuh oleh Anna. Dan ayah Nicole juga tertular. Nicole tidak bisa menerima kehilangan ayahnya. Saat itu dia hendak bermutasi. Kehidupan di mal berangsur-angsur tenang. Orang-orang sepertinya sudah melupakan akhir dunia. Namun kehidupan nyaman itu akan segera hancur. Pada hari ini, mereka duduk untuk makan bersama. Saat itulah listrik di mal padam, sedangkan genset berada di parkir bawah tanah. Mereka harus bekerja sama untuk pergi ke tempat parkir bawah tanah. Pada saat itu mereka juga menemukan seekor anjing lucu. Saat itu, seorang satpam diserang oleh zombie.
Kemudian gelombang zombie mendatangi mereka. Mereka berlari menuju lokasi generator dan menutup pagar besi untuk menghadang para zombie. Rekan satu tim lainnya menyemprotkan bensin ke pejalan kaki. CG mengeluarkan korek api dan menyalakan bensin. Beberapa orang pun berhasil menyelesaikan krisis ini. Di sisi lain, istri zombie Andre akan segera melahirkan. Ibu zombie melahirkan bayi zombie, dan ibu serta putrinya selamat. Tapi kemudian seorang bibi mengetahuinya. Dia segera mengeluarkan pistolnya dan menembak zombie itu. Tapi Andre juga menembaknya. Mereka bertiga akhirnya mati bersama. Yang lain mendengar suara tembakan dan datang. Mereka melihat pemandangan tragis itu. Andre sedang menggendong bayi dalam gendongannya. Ana mengangkatnya dan melihat bayi itu masih hidup. Anak lucu ini juga bakalan dibunuh karena bermutasi menjadi zombie. Usai berdoa singkat, Masa merasa tempat ini sudah tidak aman lagi. Dan ada sebuah pulau kecil di tengah danau di dekatnya. Mereka memutuskan untuk pergi ke dermaga. Hanya ada 2 mobil di garasi. Mereka memodifikasi kedua mobil tersebut. Namun, seolah-olah zombie dilengkapi dengan navigasi, mereka semua berkumpul di mal secara bersamaan. Saat itulah mereka melihat suara tembakan datang dari toko senjata di seberang mal. Dan ada seorang pria hidup di atap, tapi dia tidak punya makanan tersisa. Kerumunan memutuskan untuk menyelamatkannya. Mereka mengirim anjing itu untuk membawakannya makanan dan walkie-talkie. Anak anjing itu berhasil masuk ke toko senjata di seberang mal, tapi zombie juga mengikutinya. Kemudian mereka mendengar melalui walkie-talkie pria di seberang jalan mengatakan bahwa dia telah digigit. Saat itulah Nicole, yang sangat ingin menyelamatkan anjingnya, mengemudikan truknya ke seberang jalan. Dia berhasil masuk ke toko. Pada titik ini, kelompok tersebut melihat apa yang ditulis pria di seberang jalan pada tanda itu dan yakin dia telah berubah menjadi zombie. Mereka kemudian memutuskan untuk melakukan penyelamatan Nicole, sekaligus dapat mengisi kembali persediaan mereka di toko senjata. Mereka berjalan melalui selokan menuju jalan. Mereka berjalan melalui kabin truk menuju toko senjata. Di dalam toko senjata, mereka dengan cepat mengisi kembali persediaan mereka dan mencari jejak Nicole. Selama pencarian mereka melihat pria bermutasi, yang dengan panik menggedor pintu ruang penyimpanan. Kenneth memanggil namanya dan membawanya keluar dengan satu tembakan. Setelah menyelamatkan Nicole, mereka membuat rencana keluar. Mereka berencana menggunakan tabung gas untuk menghancurkan beberapa zombie. Dengan ledakan tabung gas, mereka berhasil kembali ke mal melalui selokan. Mereka segera menuju ke mobil yang dimodifikasi dan bersiap menuju dermaga. Mobil yang dimodifikasi itu tidak bisa dihancurkan dan menabrak pintu baja. Namun, ribuan zombie sudah menunggu mereka di luar. Tapi karena jumlahnya banyak sekali, bahkan mobil yang dimodifikasi pun tidak bisa bergerak di tengah kerumunan zombie. Jika ini terus berlanjut, seluruh mobil akan terguling. Steve buru-buru mengambil gergaji mesin dan mengulurkan tangan keluar jendela untuk mulai memotong. Gigi turun dari sunroof dan melemparkan kaleng bensin yang menyala ke arah pejalan kaki. Namun detik berikutnya, zombie mengambilnya. Zombie ini sepertinya cukup pintar, siap membuang kaleng gasnya kembali. Tapi CG melepaskan tembakan dengan cepat. Ledakan besar itu langsung membuka garis hidup di depannya. Kendaraan tersebut memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar dari kerumunan zombie dan dengan cepat menuju ke dermaga. Saat ini Kenneth melalui reflektor menemukan zombie sedang tergantung di luar mobil. Orang tua itu menyalakan gergaji mesin dan bersiap untuk menghilangkan bahaya keselamatan. Tak disangka, mobil tiba-tiba berbelok tajam. Kelambanan yang sangat besar melemparkan wanita itu ke dalam gergaji mesin. Dia dipotong menjadi 2 bagian. Mobil tidak terkendali dan terguling. Steve baru saja turun dari mobil ketika dia dilompati oleh zombie di atas mobil. Pada saat orang-orang di mobil depan tiba, hanya Kenneth yang tersisa. Pada saat itu, gelombang besar zombie datang. Semua orang bergegas menuju mobil, disusul Anna. Kendaraan terus bergerak maju, dan zombie sedang mengejar. Akhirnya mereka sampai di dermaga. Mobil itu menghalangi satu-satunya jalan masuk. Semua orang keluar dari mobil dan segera menuju kapal pesiar. CG menyuruh mereka pergi dulu. Dia tetap tinggal. Sejumlah besar pejalan kaki mengepung mobil dan masuk ke dalamnya. CG berada dalam situasi putus asa. Dia meledakkan tabung gas, memberikan waktu kepada yang lain untuk melarikan diri. Setelah ledakan, orang-orang yang tersisa bergegas menuju kapal pesiar. Tapi Michael memilih untuk tetap tinggal. Ternyata dia juga digigit. Setelah mengusir semua orang, Michael berdiri sendirian di dermaga dan mengakhiri hidupnya dengan pistol. Para penyintas menuju pulau di tengah danau untuk memulai perjalanan baru menuju kelangsungan hidup. Namun apakah pulau tersebut benar-benar aman? Ya, filmnya sudah selesai. Harap ingat untuk subscribe saluran saya, dan sampai jumpa di video berikutnya.